Saudara, negara-negara Blok Timur kembali memanas seusai kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada 2 Agustus lalu. Tak hanya bagi negara-negara yang mengalami invasi Blok Timur, namun juga berdampak pada Indonesia. Kondisi geopolitik Rusia-Ukraina membuat ekonomi global terdampak. Sepertiga warga Ukraina harus mengungsi karena invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu terus berlanjut hingga sekarang. Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Joe Biden kembali memberikan bantuan pertahanan kepada Ukraina. Bantuan yang diberikan senilai 1 miliar dolar Amerika atau setara 14,8 triliun rupiah yang berupa amunisi, rudal, serta sistem roket artileri mobilitas tinggi. Di sisi lain, kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan pada 2 Agustus lalu memanaskan Blok Timur, yakni Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Sehari setelah ketibaan Pelosi ke Taiwan, Tiongkok merespons dengan meluncurkan 11 rudal Dongfeng ke perairan dekat Taiwan. Peluncuran rudal ini diklaim sebagai latihan militer penembakan langsung pertama kalinya sejak 1996. Selain rudal, Tiongkok juga melancarkan 100 jet tempur, 10 kapal perang, hingga senjata darat. Bila perang terjadi, Tiongkok akan dengan mudah meluluhlantahkan Taiwan karena kekuatan militer kedua negara sangatlah timpang. Tiongkok memiliki 2 juta lebih pasukan aktif, sementara Taiwan hanya 169.000 pasukan. Untuk tank, Tiongkok memiliki 5.400 tank, lebih banyak dari Taiwan yang hanya memiliki 650 tank. Tak hanya itu, negeri tirai bambu ini memiliki pesawat tempur sebanyak 3.227 dan Taiwan sebanyak 504. Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Susi Sudarman, menilai memanasnya hubungan blok barat dan timur ini tak akan menimbulkan perang. Kunjungan Pelosi dan juga latihan militer Tiongkok merupakan bagian dari gejolak internal negara tersebut. Ya nggak akan terjadi perang, soalnya ini hanya bullying. Cinanya membuli, dia kan ingin berdagang, dia tahu persis. Negara-negara barat ini punya sanksi ekonomi. Kalau dia berani melakukan sesuatu kepada Taiwan, dia kena sanksi dan dia tidak bisa berdagang. Padahal pertumbuhan ekonominya 3%, lebih di bawah dibandingkan Indonesia yang 5%. Jadi apakah akan terjadi perang? Saya kira nggak mungkin lah. Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal memprediksi jika perang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan, dampaknya akan lebih besar dari gejolak Rusia-Ukraina. Bisa jadi potensinya lebih besar dibandingkan konflik Rusia dan Ukraina, terutama kalau berlanjut ya, kalau berlarut-larut. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama adalah karena konflik ini melibatkan 2 negara superpower ya, yaitu China dan Amerika ya. Dan 2 negara superpower ini punya pengaruh yang sangat besar bukan hanya secara politik tapi juga secara ekonomi. China ini memiliki hubungan dagang yang erat di banyak negara. Yang dikhawatirkan adalah terjadinya perlambatan demand ya. Apalagi kalau ini berkembang ya. Berkembang ini artinya bukan hanya melibatkan China dan juga Taiwan, tapi juga negara-negara di sekitarnya dan juga Amerika, terutama kalau kemudian direspon dengan bukan lagi perang militer dan juga perang politik, tapi juga perang dagang ya. Tak hanya itu, Nailul Huda, peneliti Indef juga menilai memanasnya hubungan Taiwan dan Tiongkok ini akan berdampak pada pasokan di sektor teknologi. Taiwan merupakan pusat semikonduktor di dunia yang memiliki pengaruh signifikan pada barang-barang elektronik. Itu adalah dia negara yang eksportir teknologi yang cukup besar gitu. Jadi saya sih melihatnya dampak dari panasnya hubungan Taiwan-Cina apabila nanti Cina menginvasi Taiwan, ekonomi global itu akan semakin melambat gitu. Nah, ini dalam salah satu spesifiknya adalah hal teknologi. Indonesia juga lumayan untuk chip ini. Jadi karena barang-barang kita kan
sebenarnya kan juga sudah dipasangi chip nih sama Taiwan gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi semakin langka dan produksi elektronik global semakin menurun. Pemerintah diharapkan untuk menyusun strategi penyelamatan dalam negeri di tengah kondisi yang tak pasti ini. Tekanan global juga semakin meningkat ya. Jadi setelah COVID, kemudian mulai ada tekanan inflasi, kemudian ditambah lagi dengan konflik Rusia Ukraina, sekarang China dengan Taiwan, berarti tekanan global mengalami peningkatan. Ya, ini artinya kewaspadaan juga harus ditingkatkan ya dari sisi pemerintah, terutama dari bauran kebijakan di dalam negeri ya. Jadi sinergi antara kebijakan di fiskal ya, dan juga dengan kebijakan moneter dan juga dengan kebijakan real itu harus sinkron ya. Gejolak negara di Blok Timur belum menunjukkan tanda akan selesai. Kondisi geopolitik kerap kali memicu ketidakstabilan perdagangan dan juga ekonomi. Strategi yang tepat diharapkan membuat Indonesia tidak terlalu terdampak dari gejolak ini. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.